Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tahapan terkait surveillance penyakit pneumonia. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anita Wulandari dengan NIM 20109122220022. Nama saya Farah Purwandani Saleha dengan NIM 2010919123200029. Nama saya Alia Fahriana dengan NIM 20109121200003. Nama saya Paujiah dengan NIM 20109121200013. Saya Siti Ashifa dengan NIM 20109122200024. Nama saya Rasti Amanda dengan NIM 20109122200027. Nama saya Silvi Lidiawati dengan NIM 20109123200019. Perkenalkan, saya Alia Ismi Mustafa dengan NIM 20109123200006. Surveillance penyakit pneumonia merupakan analisis secara terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular maupun faktor risiko untuk upaya mendukung pemberantasan penyakit menular seperti pneumonia. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan melalui media YouTube, data Riskesdas dan Kemenkes, pneumonia adalah jenis penyakit yang mampu menjangkiti siapapun yang bertubuh lemah dengan daya tahan tubuh yang rendah. Biasanya bayi, anak-anak, dan juga pada lansia yang beresiko tinggi mengidap pneumonia karena daya tahan tubuh mereka yang lemah. Gejala yang sering ditemukan pada penderita pneumonia yaitu nyeri dada pada saat bernafas atau batuk, batuk berdahak, mudah lelah, demam dan menggigil, mual dan muntah, serta sesak nafas. Sedangkan gejala pada anak yang perlu diwaspadai adalah dehidrasi, mudah rewel, demam tinggi, batuk-batuk, susah makan, sulit untuk bernafas, muntah setiap kali habis batuk, dan dada terasa sakit. Beberapa faktor lain yang dapat memperbesar potensi pneumonia yaitu faktor usia, imun sistem lemah, perokok, seseorang dengan penyakit tertentu, pasien rawat inap, dan pecandu narkotika. Angka kejadian pneumonia lebih sering terjadi di negara berkembang. Pneumonia menyerang sekitar 450 juta orang setiap tahunnya. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi pneumonia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan yaitu sekitar 2%. Di Kalimantan Selatan sendiri, prevalensi pneumonia yaitu sekitar 1,7%. Berdasarkan data Kemenkes 2020, prevalensi penderita pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2019 berkisar antara 3,55%. Pada tahun 2019, angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,12%. Angka kematian akibat pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi hampir 2 kali lipat dibandingkan pada kelompok anak berusia 1-4 tahun. Langkah-langkah pencegahan yang umumnya bisa diterapkan untuk menghindari pneumonia yaitu vaksinasi, diet sehat dan cukup, tidak merokok, dan menjaga kesehatan diri. Rata-rata penderita pneumonia dapat sembuh hanya dalam waktu 1-3 minggu. Dalam surveillance penyakit pneumonia ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data dari dokumen resmi dengan sumber data sekunder berupa data dari Riskesdas 2018 dan ditambah dengan beberapa data pendukung lainnya. Berdasarkan data dari Riskesdas 2018 tersebut, prevalensi diagnosis dan gejala pneumonia diperoleh melalui wawancara dengan pertanyaan yang pertama, dalam 1 tahun terakhir, apakah responden pernah didiagnosis menderita radang paru atau pneumonia dengan atau tanpa dilakukan foto dada atau foto ronsen oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan. Yang kedua, dalam 1 tahun terakhir, apakah responden mengalami gejala sebagai berikut dengan opsi jawaban demam tinggi, batuk, kesulitan bernapas. Jika menjawab ketiganya, maka dikatakan pneumonia. Pengolahan data surveillance.
Pengolahan data dilakukan setelah melakukan pengumpulan data dengan berbagai metode, seperti wawancara. Data yang telah dikumpulkan masih berbentuk data mentah, sehingga harus direkapitulasi, diolah dan diringkas menjadi tabel ataupun grafik dan semacamnya. Pengolahan data yang baik dapat terlaksana dengan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan. Pengolahan data yang baik akan memberikan informasi yang spesifik mengenai suatu penyakit ataupun masalah kesehatan yang lainnya. Setelah data diolah, dilakukan analisis data baik secara deskriptif dan atau analitik. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendistribusikan data, baik data morbiditas dan mortalitas, berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Dari variabel orang akan didapatkan kelompok yang rentan terhadap morbiditas dan mortalitas tertentu. Dari variabel tempat akan didapatkan daerah prioritas untuk dilakukan pembinaan wilayah. Dan dari variabel waktu dapat diperoleh kecenderungan kejadian morbiditas dan mortalitas antar waktu. Sedangkan analisis analitik merupakan analisis lanjut yang digunakan untuk membuktikan suatu hipotesis yang dikembangkan dengan menggunakan uji statistik tertentu. Analisis data yang bersifat analitik adalah analisis yang mencoba menjawab dugaan adanya hubungan antara faktor atau program-program kesehatan dengan morbiditas atau mortalitas anak. Untuk analisis yang bersifat analitik hanya dianjurkan pada daerah yang mempunyai SDM dengan kapasitas tersebut. Berikutnya adalah diseminasi. Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi yang dapat mempermudah pengiriman dan penerimaan komunikasi dengan tujuan mengubah pola pikir dan tindakan individu yang terlibat. Diseminasi informasi kesehatan berupa hasil analisis interpretasi data pneumonia dapat disajikan dalam bentuk buletin, laporan berkala, surat edaran, mengadakan forum pertemuan, atau memanfaatkan sarana teknologi yang ada seperti radio, televisi, dan media sosial. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 7, bahwa setiap orang berhak untuk mendapat informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Diseminasi dapat dilakukan apabila petugas surveillance aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kesehatan dengan menyampaikan hasil analisis data. Demikian video dari kelompok 11 mengenai tahapan surveillance terkait penyakit pneumonia. Kami mohon maaf atas segala kekeliruan dan semoga apa yang kami sampaikan senantiasa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.